seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik tutur kata, santun budi pekerti. Sholatnya cukup, zakatnya penuh, sedekahnya tak terhitung lagi, sopan santunnya tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ternyata setelah dia mati, meninggal dunia, hisabnya lama sekali. Dilihatlah buku catatannya, apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama? Adakah dia membunuh orang? Tak ada. Pernahkah dia menyakiti hati orang? Tidak. Karena santun, tersenyum. Ternyata pada suatu malam dia pergi kenduri undangan. Dalam kenduri itu disuguhkanlah makanan daging kambing. Ketika dimakan kambing itu, ada 1, 2, 3 ruas dikunyah, tersangkut di giginya, ditarik-tarik dengan lidah, tak juga mau ikut tertelan. Mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan tak sabar untuk sampai ke rumah. Dia lihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu. Dia congkelkan ke daging yang menyangkut di celah gigi. Maka lepaslah beban yang dari tadi mengganggu pikiran, hati, dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat hisab itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tak salat, bukan karena tak puasa, tapi ternyata satu ranting yang terambil tanpa izin yang punya pun membuat hisab itu lama. Ketika membaca kisah ini lama saya terduduk dan termenung. Tak pernah saya terpikir memikirkan nasib orang lain, tapi yang terpikir bagaimana agaknya nasib saya, nasib khatib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ranting kayu orang yang tertarik oleh tangan kita dan kita tidak merasa itu berdosa. Agaknya itulah pesan dari sahabat Nabi kepada tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, tabi'in orang setelah sahabat Nabi. Apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami orang yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kami sama dengan kamu, puasa kami sama dengan puasa kamu, sedekah kami sama dengan sedekah kamu, Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, dan kalian menganggap dosa kecil itu remeh-temeh saja. Oleh sebab itu hari Jumat bulan baik, agung dan mulia, bulan peningkatan, bulan Syawal, bulan setelah Ramadan yang diagungkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pula kita kesempatan hidup pada hari Sayyidul Ayyam. Merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat kita begitu lama hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang pernah menganiaya orang, minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Bagi yang pernah termakan, minta izin, mudah-mudahan dihalalkannya, tersambung silaturahim. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala nabi dan rasul, sayyidul kaun, seluruh makhluk di atas muka bumi, malaikat-malaikat di langit, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lepas dia dari sangkutan-sangkutan ranting ini? Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal. 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk oleh, saat aku menyambuk kuda, lalu ada orang bersembunyi di balik kuda itu, ujung cambuk terkena pundaknya. Hadza zahri, ini pundak Muhammad. Silakan balas. Silakan balas sahabat.
Daripada aku mencari kalian nanti di padang mahsyar di akhirat, lebih baiklah kalian balas sekarang. Man kuntu syatamtu lahu irdan, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, dia tak membalas, segan karena aku nabi, maka inilah masanya. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa dia pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan, baik yang zahir, pundak tercambuk, maupun batin, hati yang tersinggung. Cukupkah dengan sholat tarawih 30 malam lengkap dengan witir, tahajud, sholat sunat pagi, awabin, isyraq? Cukupkah dengan zikir, membaca Al-Quran, khatam berkali-kali? Tak lepas, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah satu ranting membuat kita terhisap begitu lama, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja memotong, mengambil, menggarap, menghabisi, lalu kemudian menganggap cukup tertebus dengan labbaik Allahumma labbaik, cukup ditebus dengan umrah, cukup ditebus dengan munajat di pintu Ka'bah. Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Nabi, ittaqu zulma, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mohon maaf, ada saudaraku yang digelapkan Allah di atas dunia ini, lahir dalam keadaan, maaf sekali lagi, buta. Tapi gelapnya itu ada hikmah, matanya tak pernah berdosa. Di akhirat dia akan terang benderang. Tapi ada orang-orang yang di dunia ini terang benderang melihat, dan di akhirat dia komplain, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Allah menjawab, laqad atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah sampai kepadamu. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, meninggal Nabi diwarisi oleh para ulama, al-ulama warathatul anbiya, tapi kau tak pernah mau tahu. Atatka ayatuna fanasitaha, ayat-ayat kami sudah kami turunkan tapi kau lupa. Fakadzalikal yauma tunsa, orang yang lupa maka hukumannya dilupakan.